Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Makrifat on the Road dan Sufi Akhir Zaman. Kita pernah baca, pernah dengar cerita tentang kisah-kisah para nabi dan Rasulullah, yang mana hampir semua para nabi dan para rasul memiliki atau dihadapkan dengan orang-orang yang memusuhi atau orang-orang yang menghalangi dalam berdakwah. Nah, dalam kisah yang diceritakan dalam Al-Quran, orang yang memusuhi Nabi Muhammad seperti Abu Lahab, Abu Jahal, yaitu mereka adalah, kalau disebutkan, tokoh-tokoh agama yang terkenal di negeri itu pada saat itu. Terus orang yang memusuhi Nabi Ibrahim juga, Raja Namrud Babilonia, itu juga adalah tokoh agama yang terkenal, memang seorang raja. Begitu juga Nabi Nuh alaihissalam, musuh-musuhnya adalah sama tokoh-tokoh agama di saat zamannya itu. Qabil adalah ayahnya Wajar dan Kan'an yang juga menentang Nabi Nuh. Nah, kaum Nabi Nuh menentang ajarannya karena mereka merasa bahwa ajaran Nabi Nuh tentang tauhid dan keesaan Allah bertentangan dengan kepercayaan dan tradisi mereka. Terus yang lebih terkenal lagi yaitu orang yang memusuhi Nabi Isa alaihissalam, yaitu orang-orang atau kaum Yahudi. Dan kaum Yahudi menganggap, atau raja Yahudi yang berkuasa di Palestina saat itu menganggap ajaran Nabi Isa itu bertentangan dengan ajaran kaum Yahudi. Nah, hal demikian itu adalah akan terus berulang di setiap zaman. Dalam dimensi akhirat atau dimensi yang kodim, kisah-kisah itu akan terulang. Nah, di zaman ini juga, di akhir zaman ini, ada seorang pembaharu, ulama bilah yang ditunggu-tunggu. Ketika muncul, pasti ulama bilah itu akan dihalangi, dianggap membawa ajaran sesat, dianggap melanggar agama terdahulu, agama yang diwariskan dari nenek moyangnya. Nah, inilah di akhir zaman ini ada seorang ulama bilah yang membawa pembaharuan agama, membawa metodologi agama untuk memperbaharui agama yang sudah rusak, dianggapnya bertentangan dengan agama yang saat ini. Itulah kisah akan selalu terulang. Nah, maka dari itu, sebelum melakukan hal-hal yang seperti kisah-kisah yang terdahulu, alangkah baiknya dicermati dulu, dipelajari dulu. Jangan langsung memvonis bahwa ini sesat, bahwa ini menyimpang, atau hal lainnya. Belum tentu, karena bisa jadi agama yang saat ini yang dianggap di pandangan tasawuf tidak baik-baik saja karena sudah banyak kerusakan, adalah agama yang menyimpang. Nah, maka dari itu simaklah, pelajarilah sang pembaharu yang akan datang di akhir zaman ini. Tunggulah kehadirannya. Agama Islam adalah agama yang sudah sempurna, dan itu disampaikan dalam Al-Quran bahwa Islam adalah agama terakhir yang sempurna. Tapi ada juga yang keterangan yang disampaikan bahwa di setiap kurun 100 tahun akan datang seorang ulama bilah yang akan memperbaharui. Nah, dalam hitungan para ulama, para sufi, para tokoh-tokoh agama sepakat
bahwa di 100 tahun yang terakhir ini adalah di tahun 2025 dan akan muncul seorang ulama bilah yang akan memperbaharui agama tersebut. Maka ingatlah, ulama bilah itu tidak mesti harus bersorban, tidak mesti harus berpeci atau bergamis panjang. Tetapi simaklah apa yang dibawanya, apa yang disampaikannya oleh ulama bilah itu. Namanya pembaharu, itu pembaharu adalah memperbaiki, bukan merubah, bukan menambah atau mengurangi, tetapi meluruskan mana yang salah. Menurut pandangan di tasawuf di Thariqah Naqsabandiyah Holidiyah Nusantara, agama saat ini sudah kehilangan wasilah atau the missing link, yang mana antara Allah dan Rasulnya itu tidak akan pernah hilang. Ketika Allah memiliki utusan atau memiliki wasilah, Allah wasilah dan orang yang ditunjuk pembawa wasilah itu akan ada di setiap zaman dan sampai akhir zaman. Karena itulah sistem yang Allah ciptakan mutlak, abadi, dan selama kehidupan manusia masih ada, pasti wasilah itu akan tetap ada. Ini tentang praktek Thariqah Naqsabandiyah Holidiyah Nusantara. Salam pembaharuan, salam kebangkitan agama tauhid, salam Indonesia Raya, ilahi anta maksudi, waridoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.